pemirsa, saya berada di Rumah Ulin Aryah Samarinda, sebuah tempat yang sangat asri untuk rekreasi keluarga. Dan hari ini kebetulan ada kegiatan membatik. Ya, ini kegiatan yang barangkali jarang kita temukan di momen-momen seperti ini. Kita akan coba bertanya-tanya, mengulik-ngulik sesuatu tentang kegiatan apa yang terjadi saat ini, yaitu membatik. Selamat sore Ibu. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Silvi. Dan Ibu Silvi, ini lagi kegiatan apa ini Bu? Alhamdulillah kita lagi proses pembelajaran membatik di Rumah Ulin Aryah. Ya, ini dari lembaga apa, macam butik atau sanggar batik atau apa ini? Kalau kita dari lembaga kursus LKP Atikna Smart di Jalan Pramuka nomor 12. Nah, di lembaga kursus kami itu salah satu unitnya adalah membatik. Jadi ada pelajaran membatik yang kita edukasikan untuk anak sekolah juga ke masyarakat. Nah, sekarang kita lagi mengangkat batik Samarinda dengan motif buah baka, daun ulin, tahongai dengan trek Taman Samarinda, batubara. Apa bedanya dengan batik yang kita kenal sudah di Kaltim, ada batik Dayak seperti itu? Apa bedanya? Perbedaannya kalau yang itu secara umum Kaltim, Kalimantan Timur itu yang bentuknya cumi, ada beberapa motif yang lain. Nah, kalau kami terkhusus untuk yang Samarindanya dengan baka itu kita mengangkat kampung bakanya. Di kampung baka itu ada namanya baka, itu adalah buah sukun. Nah, kita mengangkat itu sebagai desa destinasi wisata. Kebetulan di sana juga ada kampung tenunnya. Nah, kami mengambil yang di kampung bakanya. Kampung bakanya itu kami jadikan motif batik kami. Kemudian saya lihat di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, di Kutai Timur ada khas batiknya sendiri, kemudian di Bontang juga ada khas. Ya, apa yang ciri khas apa untuk membedakan ini dari Bontang, dari Kutim, dari Samarinda, ini di mana letak coraknya? Dari motifnya tadi Pak, kalau di Bontang ada yang namanya putul perak, di papan itu ada karamunting, ada beruang madu, terus di Kubar ada anggrek hitamnya. Nah, kalau kita mengangkat yang kampung baka, itulah batik baka. Nah, kita juga mengangkat, kita terkenal dengan ciri khas kulinnya. Nah, kita juga mengangkat yang namanya batik ulin. Terus ada kita punya kebanggaan kota Samarinda, trek Taman Samarendahnya. Nah, itu kita angkat juga motif untuk batik kita, trek Taman Samarinda. Nah, di samping itu di situ ada lampu Dubai. Nah, kita juga mengangkat batik motif lampu Dubai-nya. Nah, yang ada patung kuda. Nah, di situ. Dari gambarnya yang Ibu pegang ini gimana untuk letak perbedaan garis likukan-likukan dari motif ini yang membedakan? Secara umum ini kita batiknya secara umum ya Pak. Iya betul. Iya. Ini lekukan dayanya secara umum. Kalau yang kita tadi mengangkat baka itu yang ini Pak, buah baka. Ini. Oh yang. Ini. Nah, yang ada lilinnya buah baka. Ini nih. Ya, ini kan daunnya kita padukan dengan daun jati. Nah, yang ini daunnya si baka, ini buah bakanya. Nah, kalau batik kulitnya tersendiri ada di belakang Bapak, maaf. Nah, ini ada sini. Oh, ini batik kulitnya. Nah, ini yang ya. Nah, di sini batiknya bercerita. Ini ada daun ulir. Ya. Daun ulir ini bunganya, ini aliran Sungai Mahakamnya kita. Di sini ada daunnya juga, di sini ada pucuk-pucuknya. Terus ini ada sulur-sulur, dan ini cumi yang ciri khas kebanggaan kita. Nah, ciri khasnya itu tidak kita hilangkan ciri khasnya kita. Jadi kita kombinasikan menjadi satu kesatuan. Sehingga membentuklah batik, sebuah karya batik yang seperti ini. Kita namakan batiknya ini kokoh gitu kan. Harapannya si pemakai batik tersebut bisa kuat sekokoh ulin. Untuk membuat batik seperti ini Bu, diperlukan waktu berapa lama? Kalau untuk satu lembar kain dengan ukuran 2,5 meter kali 115 itu butuh waktu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Kita pewarnaan juga memakai warna remasol, terus kita pelorotan apa segala macam diselesaikan di Samarinda. Kalau dicuci tahan? Tidak luntur. Insya Allah tidak luntur. Nah, nanti proses pencucian tetap dengan kaedah perbatikan, kita jangan cuci dengan deterjen yang panas, kita cuci
maksudnya bisa memakai kelerak atau sabun cuci khusus batik. Terus selama ini sudah ada produk-produk barangkali yang dipasarkan ke luar negeri barangkali? Kalau ke luar negerinya sendiri, produknya kita itu masih ekspor tenteng, Pak. Gimana yang maksudnya? Ekspor tenteng itu dalam artian ada tamu datang, mereka bawa oleh-oleh buat keluarganya di sana, atau buat oleh-oleh sebagai cenderamata, itu dibawa ke Malaysia, dibawa ke Singapura pernah. Tapi kalau ekspor secara besar lewat ini belum. Jadi masih sebagai oleh-oleh. Saya lihat di atas sana juga ada tamu mancanegara yang barangkali nanti bisa ditawarkan batik ini tuh. Untuk membuat ini apa ini Bu, bahan bahannya nih? Kok saya nama barangnya kok aneh semua ini. Apa nih barang-barangnya Bu, nama Pak? Batiknya sendiri yang diperlukan ini tentunya lilin panas ya Pak. Ya, ini lilin panas. Belinya di mana biasanya? Didapatkan di mana belinya? Bahan kita ya, tidak ada di sini ya, harus kita pesan ke luar ya, ke Pulau Jawa gitu. Karena lahirnya batik itu sendiri kan di sana Pak. Kalau kita di sini masih dibilang baru, jadi untuk alat bahan kita rata-rata dari Pulau Jawa. Jadi untuk kita sampai ke sininya kita ini kan bahan alam, semacam ada pewarna alam ulin, ada daun itu buah manggis, buah naga, itu bisa dijadikan pewarna alam. Ini yang pewarnanya ini yang di dalam cairan ini. Ini lilin. Ini yang dinamakan lilin. Kalau di Pulau Jawa namanya malam. Malam ini bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita cairkan ke dalam wajan. Air biasa nih. Oh bukan, ini lilin yang sudah mencair. Oh yang sudah mencair, jadi warnanya berubah seperti ini. Ya, dia sudah mencair, jadi berubah warna. Nah dari sini kita pakai untuk menggariskan ke pola kami. Jadi di pola tersebut. Jadi proses bikin pola ini ya. Ya. Ini, yang mulai dari rancangan mulai dari di sini sudah proses pencantingan. Nah, ini bikin polanya ya. Ini di mana? Ditulis di gambar manual atau gimana nih? Di gambar manualnya ya. Dan setiap goresan-goresan gini ada artinya begitu ya tadi ya. Misalnya tadi menggambarkan apa itu aliran Sungai Mahakam, apa gitu. Ada esensi dari tidak hanya lakukan seperti biasa ya, cuman ada artinya. Setelah dari sini kemudian ditem di atas pakai apa? Pakai apa ini? Pakai pensil biasa. Aja langsung ke atas kainnya. Kemudian setelah itu proses mencanting. Apa tuh? Proses apa? Mencanting. Mencanting itu apa ini? Oh yang tadi sama dengan itu mencanting. Oh yang pakem itu sama dengan yang tadi ya, prosesnya sama ya. Oke, kita lihat dari beberapa proses nih yang paling lama proses yang apa ini? Proses yang mencanting ke gambar pola atau mewarnai Bu, yang paling lama ini prosesnya. Ya, prosesnya itu kalau dibilang tahapan-tahapannya tadi kita sesuai dengan tahapannya. Dari tahapan kita membuat pola, dari pola itu kita salin ke kain. Setelah dari kain kita coba canting pakai lilin dingin, lilin panas boleh. Nah setelah itu, setelah proses pencantingan kita ada pewarnaan. Nah kurang proses lebih ada di sini ya. Ada proses pewarnaan. Belum ya, nanti setelah menunggu ini kita proses pewarnaan. Nah dari proses pewarnaannya sudah kering, kita fiksasi. Fiksasi itu untuk pembersihan warna supaya warna itu tidak luntur. Nah dari setelah itu kering, setelah fiksasi kering, baru proses pelorotan. Proses pelorotan itu untuk melepaskan si lilin tadi, si lilin panas tadi, kita rebus. Nah setelah dia luntur, setelah dia selesai, kita angkat, kita cuci, lalu kita jemur. Insya Allah tidak luntur lagi. Jadi kita perebusan itu proses pembuangan lilinnya. Untuk prosesnya sendiri Bu, yang ikut di pelatihan lembaga Ibu kebanyakan dari apa ini? Dari kalangan mungkin kampus, ibu rumah tangga, apa ini yang paling banyak? Kalau ini yang belajar kita dalam edukasi, kita masyarakat umum juga
juga ada, anak dari mahasiswa yang PKL kita juga ada, dari ibu rumah tangga sampai TK PAUD itu ada untuk edukasi. Nah, kita juga ada MOU beberapa sekolah seperti di SMK, terutama ini yang ada lagi belajar guru-guru di SMK 11. Ada juga dari Polnes yang belajar, nah dosen-dosennya juga ada. Berarti mereka dalam rangka apa? Pelajaran kewirausahaan atau apa ini? Kreatif, produk kreatif atau gimana? Kalau dibilang dalam rangka itu pelestarian ini Pak, pelestarian kearifan lokal. Terus juga itu masuk di dalam kurikulum dari sekolah-sekolah. Ini kita masa pandemi, selama masa pandemi kegiatan itu kan berkurang di sekolah. Nah, dengan harapan adanya kita seperti ini, kita membantu teman-teman untuk berkegiatan bersama untuk mengisi waktu luang selama kita pandemi. Untuk kegiatan yang sekarang ini apakah rutin memang atau ini kebetulan aja ini ada momen di sini? Kalau di sini, di tempat sini, ini kebetulan aja. Kebetulan untuk kedepannya kita mudah-mudahan ada penyerahan untuk dirutinkan. Mungkin nanti bisa 2 minggu sekali atau nanti sebulan sekali kita memberikan edukasi ke masyarakat. Karena dengan seperti itu kan kita memberitahu ke masyarakat, oh ternyata membatik itu tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi di Kalimantan, di Samarinda juga ada proses perbatikan yang sama dengan di Pulau Jawa. Jadi kalau mau belajar batik tidak jauh-jauh lagi ke Pulau Jawa, ke Samarinda pun ada. Mulai kapan Ibu membuat ide kegiatan seperti ini melalui LKP-nya itu? Sekitar tahun 2018 Pak, di awal 2018. Ini apa nih latar belakang untuk membuat ini? Latar belakangnya itu tadi, setiap kali kita melihat di alam kita ada beberapa kearifan lokal kok kita tidak sentuh. Nah, selama ini kan kita ada beberapa kayak kayu ulin, terus ada serbuk ulin. Nah, awalnya kita pengen manfaatkan bagaimana supaya serbuk ulin, kayu ulin itu bermanfaat. Nah, jadi selama ini kan hanya dipakai untuk tanaman atau bikin kompos seperti itu. Nah, kami olahlah mencoba jadi sebuah pewarna. Nah, akhirnya kalau pewarna kemarin kita tes bikin pewarna itu membuat semacam sibori. Nah, sibori itu sama dengan di hutan, sudah pernah kami coba juga. Nah, kami beralih tertarik ke batik ini karena proses membatiknya itu yang kita harus lestarikan. Jadi anak-anak kita yang ada di Samarinda pun supaya mereka tidak jauh-jauh ke Pulau Jawa, kita cobalah cari edukasinya di sini. Apresiasi dari pemerintah sendiri ada selama ini apa dalam menerapkan, misalnya mungkin dari wali kota atau apa dari dinas perindustrian atau pariwisata barangkali? Alhamdulillah kita sangat didukung oleh pemerintah ya Pak ya, terutama dinas pendidikan, Dispora, perindustrian, pariwisata itu sangat mendukung sekali. Bahkan yang dari swasta pun, dari bank-bank itu, Bank Indonesia itu sangat-sangat support kita. Dari mereka-mereka lah, istilahnya kita ini tetap bersemangat untuk bangkit untuk melestarikan kearifan lokal kita. Jadi kalau untuk berkegiatan, untuk kita mensosialisasikan, mereka selalu support, selalu dukung. Ya, kalau kita ketahui bahwa pakaian sarung Samarinda itu kan menjadi sebuah diwajibkan di kalangan pemerintah. Apakah nanti ke depan mungkin hari tertentu pemerintah mewajibkan menggunakan batik ini seperti itu, kira-kira ada kemungkinan ke sana ya? Harapan kami ya Pak sebagai perajin, kami juga sebagai pengedukasi di sini, harapan kami ya seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya dengan teman-teman kita gabung, ada yang belajar membatik, teman-teman sudah mulai pintar, sudah mulai bisa membuat sebuah karya, tidak ada istilah tidak mau belajar. Di sini kita sama-sama untuk belajar. Nah, suatu saat dari hasil produksi teman-teman, insya Allah ke depannya harapan kami dan doa kami mudah-mudahan pemerintah juga akan care, akan ikut melestarikan. Jadi pengennya juga nanti di hari tertentu, hari apa gitu, wajib pakai batik Samarinda. Ya. Sekarang sarung dan jalan gitu ya. Iya. Ya. Kalau lulusannya yang sudah mengikuti kegiatan ini, berapa banyak alumni yang terdaftar? Kalau kita belum banyak, itu masih sekitar 20-30 orang. Nah, mereka juga masih dalam komunitas kami, masih tergabung dalam satu kegiatan dengan kami. Jadi mereka udah selesai tapi tetap berproduksi. Nah, nanti di event-event tertentu pada saat pameran kita gabung.
Nah, di dalam pameran tersebutlah kita mengeluarkan karya-karya supaya orang lain tahu, oh ternyata ini hasil karyanya. Nah, ini kita juga menyongsong IKN. Harapan kami juga seperti itu. Sebelum IKN-nya nyampe, kita sudah siap dengan batiknya. Untuk kegiatan ini Bu, mungkin selain di tempat wisata kulinernya, barangkali Ibu mungkin keliling kah, mungkin nanti ke tempat mana, Salma Sofa, kemudian Kebun Raya atau mana begitu tiap minggu seperti itu atau gimana, atau baru pertama nih di sini? Insya Allah seperti itu Pak, Insya Allahnya seperti itu. Kedepannya juga kita akan keliling. Kalau selama ini juga kami sudah keliling, ada pelatihan di beberapa kota, di beberapa kecamatan, kelurahan itu ada. Terakhir kita kemarin ada di Kelurahan Karanganyar. Nah, sekarang yang sedang berlangsung dari tanggal 17 kemarin sampai dengan tanggal 30 nanti kami di BKW melatih ibu-ibu di Badan Organisasi Wanita. Kemudian saat ini juga kan pemerintah ada program yang untuk apa itu pencari kerja itu ya, kartu pencari kerja itu kan. Nah, apakah lembaga ini bisa mendapat katakanlah dana BOP untuk itu gitu kan, melatih masyarakat dengan biaya dari BOP pemerintah tadi? Ada. Itu namanya kita bukan BOP ya, tapi kita semacam CSR dari beberapa perusahaan, ada dari kantor juga. Dia dari dana APBD itu diambil untuk melatih anak-anak yang putus sekolah. Terus kemarin dari disabilitas, nah itu kami latih untuk belajar membatik. Harapannya setelah mereka selesai, mereka bisa mengaplikasikan, mereka bisa berwirausaha mandiri. Harapannya seperti itu. Baik, ini ya ada ya, welcome, silakan. Ya, ini kebetulan ada tamu dari mancanegara yang ya, silakan Ibu ya. Ya. Silakan. Ya, pemirsa, nampaknya ada dari tamu dari mancanegara yang juga ingin berminat untuk mengulik-ngulik terkait dengan batik ini. Ya. Berhadapan rumah baru ini ketemu. Ya, kita lihat proses membatik biasa ya. Tamu dari mancanegara hadir membatik. Ya. Kalau dia ini panas, kan mengikuti garis. Here you go. Oh, you tracing? Yeah. Right. Hot.
Very so like too. Karena ada isinya. Ada isinya panah. Ini ingat tangan kita pegang, jangan gerak. Oh. Pelan-pelan aja. Ini jangan digerakkan slowly. Harus sama. Iya. Harus mengikuti itu. I don't think there's any back. Habis. Boleh. Nah, cuman ini kan prosesnya masih ada lilinnya. Berarti warnanya belum masih panjang prosesnya. Ini kita proses pewarna nanti. Ini nama prosesnya apa? Ini mencanting. Awas, ya. Ya, pemirsa, demikian tadi liputan khusus kita terkait bagaimana proses produksi dari batik khas Samarinda dari LKP Etika. Kita akan simak info-info selanjutnya terkait batik ini di sesi yang selanjutnya lagi. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.